wabarakatuh. Koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi modul 2.1. Bersama saya, Sri Rahayu Waskitaningrum, CKP Angkatan 9 dari UPTD SMP Negeri 1 Campigi Indramayu. Perkenalkan, Bapak Amin Tohari sebagai fasilitator dan Bapak Riyandi sebagai pengajar praktek. Pertanyaan pemantik. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Lalu, bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Penerapan pembelajaran diferensiasi di kelas. Ada 5 langkah yang harus kita lakukan. Pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik, baik kognitif dan non-kognitif berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Yang ketiga, menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi, yaitu konten, proses, dan produk. Yang keempat, mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. Dan yang kelima adalah melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu hasil belajar yang optimal? Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan murid dengan cara berikut, yaitu guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Yang kedua, minat belajar. Guru memberikan pilihan kepada murid untuk belajar sesuai dengan minatnya. Belajar sesuai minat dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Yang ketiga, profil belajar murid. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien tergantung pada gaya belajarnya, kecerdasan majemuknya, pengaruh budaya, dan lingkungannya. Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal dengan cara berikut, yaitu guru dapat menerapkan salah satu atau kombinasi dari 3 strategi diferensiasi secara tepat, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, diferensiasi konten. Guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan, kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Misalnya, selain konten dari buku paket, bisa diperkaya dengan contoh dari lingkungan sekitar atau konten dari internet. Yang kedua, diferensiasi proses. Guru perlu memvariasikan proses belajar agar beragam sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Misalnya, selain dengan praktikum, bisa juga kita mendiferensiasikan proses pembelajaran dengan diskusi atau kombinasi keduanya, atau bisa juga dengan cara lain. Yang ketiga, diferensiasi produk. Guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari
dan proses yang telah mereka lewati. Produk belajar bisa disesuaikan dengan minat mereka. Misalnya, siswa mengumpulkan tagihan boleh dalam bentuk tulisan, poster, infografis, atau video. Bagaimana koneksi antar materi pembelajaran dengan modul lain di pendidikan guru penggerak yang pernah dipelajari? Modul 1.1 berisi tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Modul 1.4 tentang budaya positif dan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ternyata kelima modul yang sudah saya pelajari intinya adalah berpihak pada murid. Dan keberpihakan itu dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mari kita kupas satu persatu. Di modul 1.1 adalah tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun kodrat alam murid sesuai dengan kodrat zamannya, agar selamat dan bahagia sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Sedangkan pada modul 2.1 adalah pembelajaran berdiferensiasi. Guru memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam melalui pemetaan kesiapan belajar, minat dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Modul 1.2 adalah tentang nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak adalah berpihak pada murid, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan mandiri. Sedangkan perannya adalah mewujudkan kepemimpinan pada murid. Guru membantu murid dalam belajar, mampu memunculkan motivasi murid untuk belajar. Sedangkan pada modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi, guru memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam melalui pemetaan, kesiapan belajar, minat dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Modul 1.3 adalah tentang visi guru penggerak. Guru dapat menggunakan pendekatan IA melalui tahapan Bagja untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Sedangkan pada modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, guru memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam melalui pemetaan, kesiapan belajar, minat, dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Modul 1.4 tentang budaya positif. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah akan membentuk budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Guru membantu membuat siswa merasa dihargai, sehingga siswa merasa dirinya menjadi bagian dari kelasnya. Sedangkan di modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi, guru memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam melalui pemetaan, kesiapan belajar, minat, dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kesimpulannya adalah yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, nilai-nilai yang melekat pada guru yaitu berpihak pada murid, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan mandiri merupakan komponen-komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga adalah murid sebagai subjek pembelajar yang beragam harus terlayani dengan baik melalui visi misi yang baik pula. Dan yang keempat, pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, dan menggerakkan.